warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12. Saya Ngadir Mana dengan NIM 1220167. Saya Mutiara Nurita dengan NIM 1220142. Saya Sekani Aprilia NIM 21220087. Baiklah, kami akan presentasikan materi kami tentang forecasting dan anggaran penjualan dengan mata kuliah penganggaran perusahaan dengan dosen pengampu Bapak Yarsa Barwi SDMM. Saya akan menjelaskan data penjualan di ABC dalam 2009 sampai 2013 dengan pertanyaan berapa penjualan pada tahun 2014. Metode semi average untuk mencari semi total, jumlah penjualan ditotalkan dari 150 tambah 170 ditambah 180 sama dengan 500. Untuk mencari semi average, semi total dibagi jumlah data penjualan, dapat hasilnya 196,67. A rata-rata kelompok 1 sama dengan 196,67. B rata-rata kelompok 2 kurang rata-rata kelompok 1 sama dengan 193,33 dikurang 196,67 dibagi 3 sama dengan 26,66. Penjualan pada tahun 2014 yaitu Y sama dengan A tambah BX, X sama dengan 5 diperoleh dari penjualan 2014. Y 2014 sama dengan 166,67 ditambah 26 kali 66X sama dengan 166 dikali 67 ditambah 26,66 kali 5 sama dengan 166,7 ditambah 133,3 sama dengan 299,97. Jadi penjualan pada tahun 2014 diperkirakan sebesar 259.970 unit. Yang metode komen untuk mendapatkan DC caranya ialah dengan mengalihkan penjualan 150 dikali 0 sama dengan 0, 150 dikali 1 sama dengan 170, 180 dikali 2 sama dengan 360, 190 dikali 3 sama dengan 530, 210 dikali 4 sama dengan 840. Untuk X kuadrat X nya dikalikan 2 dapat hasilnya 1, 4, 9, 16. Perhitungan sigma Y sama dengan A dikali N ditambah B dikali sigma X. Sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B kali sigma X kuadrat. 900 sama dengan 5A ditambah 10B dikali 2 sama dengan 900 dikali 2 1800, 5 dikali 2 10, 10 dikali 2 20, 1940 dikali 1 sama dengan 1940, 10 dikali 1 10, 30 dikali 1 30, min 140 dibagi min 10 sama dengan B14. Sigma XY sama dengan A kali N tambah B dikali sigma X. 900 dikali 5A ditambah 14 dikali 10 sama dengan 900 dikali 900 sama dengan 5A ditambah 140. 5A sama dengan 900 dikurang 140. 5A sama dengan 760. A sama dengan 152. Selanjutnya penjualan tahun 2014 Y sama dengan A ditambah BX dikali 5 di sama dengan 152 ditambah 14 dikali 5 sama dengan 152 ditambah 70 sama dengan 222. Jadi penjualan pada tahun 2014 diperkirakan sebesar 222.000 unit. Selanjutnya metode least square. Perhitungan sigma Y dikali N sama dengan 900 dikali 5 sama dengan 180 B sigma XY per sigma X kuadrat sama dengan 140 dibagi 10 sama dengan 14. Penjualan pada tahun 2014
Y sama dengan A ditambah BX, X kali 3 sama Y sama dengan 140 ditambah 14X sama dengan 180 ditambah 14 kali 3 sama dengan 180 ditambah 42 sama dengan 222. Jadi penjualan pada tahun 2014 sebesar 222.000 unit. Kelas selanjutnya akan menjelaskan contoh soal anggaran penjualan. Diketahui barang X dan Y dijual di kota A, B, dan C. Untuk X, jumlah unit tiap-tiap daerah perbandingannya adalah 4:3:3, sedangkan untuk Y perbandingannya adalah 5:3:2. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, penjualan dilakukan secara tunai sebesar 50% dan sisanya kredit. Untuk penjualan tunai, perusahaan memberikan diskon sebesar 2%, sedangkan untuk penjualan secara kredit yang disisihkan 1% sebagai piutang tadi. Dari piutang itu penerimanya dengan cara sebagai berikut: 70% diterima pada bulan penjualan, 15% diterima 1 bulan setelah penjualan, 15% diterima 2 bulan setelah penjualan. Seperti tabel berikut. Ditanya buatlah forecasting penjualan X dan Y untuk tahun 2011 dengan metode dashboard. Catatannya unit dibulatkan dalam ribuan dan harga dibulatkan dalam ribuan. Ini adalah contoh tabel dalam metode dashboard. Baiklah, untuk mencari barang X unit yaitu A sigma Y per N. Sigma Y ini hasil dari unit barang X yaitu 102.000 per 77 ini tahun 2004 sampai 2010 yaitu 7 tahun. Hasilnya 14.571,42. B yaitu sigma XY per sigma X kuadrat. Sigma XY ini hasil dari XY barang X yaitu 31.000. Sigma X kuadrat ini yaitu hasil dari X kuadrat barang X yaitu 28. Hasilnya 1107,14. Itu cari Y-nya yaitu A tambah B per X. A tambah B X. A itu kita masukkan hasil dari hasil A tadi yaitu 14.571,42 ditambah hasil B yaitu 1.107,14 X. 14.571,42 ditambah 1.107,14 per 4 ini didapatkan dari 2010 X-nya 3 dan untuk mencari 2011 X-nya itu 4. Jadi kita jumlahin 14.571,42 ditambah 4.428,56 yaitu dapat hasil 18.999,98 dibulatkan dalam rupiah menjadi 19.000. Tabel selanjutnya yaitu 19.000 ini dapatkan dari hasil barang X yaitu 16 dikali 4 dibagi 10 hasilnya 7.600 dan seterusnya. Tabel Y sama seperti tabel X. Terus berikutnya untuk mencari harga barang X dan Y yaitu A sigma Y per N sama dengan 19.800 per 7 sama dengan 2.828,57. B sigma XY per sigma X kuadrat 45.200 per 28 sama dengan 1.607,14. Y A tambah B kali X sama dengan 2.828,57 tambah 1.607 tambah X sama dengan 2.828,57 tambah 1.607,14 per 4. 4 itu sigma tahun 2011 dengan 2.828,57 tambah 9.257,13 barang ini harga barang ini yaitu A sama dengan sigma Y per N sama dengan 30.000 per 7 sama dengan 9.285,71.
B sigma XY per sigma X kuadrat sama dengan 15.500 per 28 dengan 553,57. Y A tambah B kali X 9.245 tambah 1 tambah 5.503,27 per 4 sama dengan 9.245 tambah 1 tambah 2.214. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang anggaran penjualan berdasarkan jenis dan waktu perusahaan. Untuk bulan Januari, 4.494.300 itu hasil dari perkalian itu total dari penjualan yang di tanggal sebelumnya. Maka kita kalikan dengan 50%. 50% ini dapatnya dari soal. Maka 8.928.600 dikali 50% itu maka dapatlah 4.494.300. Kemudian untuk bulan Februari sama dengan perkaliannya. Itu untuk kredit itu perkalian dari total penjualan yang di tanggal sebelumnya itu dikali dengan 8.928.600 dikali 50% maka dapatlah 4.494.300. Untuk total kita akan menambahkan 464.300 dengan 4.464.300 maka dapatlah 8.998.600. Untuk bulan Januari sampai bulan Desember kita totalkan dia 311.354.231. Dan untuk kredit hasilnya 311.354.231. Kemudian untuk total keseluruhannya yang untuk totalnya itu hasilnya itu 618.708.462.000. Baiklah, saya akan menjelaskan anggaran piutang berdasarkan waktu. Untuk jumlah piutang, angkanya kita ambil dari tabel sebelumnya itu ditunai ini kita pindahkan di jumlah piutang. Dapatnya 44.643 itu hasil dari perkalian 4.464.300 dikali 1%. 1% ini dapatnya dari soal. Maka dapatlah 44.643. Kemudian untuk Februari sama. Untuk piutang neto itu hasil dari pengurangan 4.464.300 maka hasilnya 4.419.657. Total keseluruhan jumlah piutang yaitu 311.544.540.000. Kemudian total penyisihannya yaitu 3.091.540. Untuk piutang netonya total keseluruhannya yaitu 366.991.000. Baiklah, saya akan menjelaskan tabel yang di atas ini. Untuk piutang neto di bulan Januari 4.419.657 itu kita ambil dari tabel sebelumnya. Sekianlah hasil dari presentasi kami.